Assalamualaikum, selamat sore sahabat pendengar setia Ngobrol sama Ibu. Masih bersama dengan Ibu Isti. Nah, Isti, di masa pandemi saat ini, ternyata kita banyak melihat hal-hal gitu ya. Kita perlu saling tolong-menolong kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, bagaimana nih Ibu Isti, tips and trick mengajak anak-anak kita untuk bisa berbagi gitu Bu Isti? Baik Mbak Vita, kita memang perlu mengajarkan berbagi itu pada anak. Tentu saja hal yang penting yang perlu kita ajarkan pada anak supaya anak mau berbagi itu ada dua hal. Yang satu adalah empati, yang kedua adalah ikhlas. Sebelum kita mengajak dia berbagi, kita harus bersyukur atas apa yang kita nikmati. Ini perlu kita sadarkan pada anak. Misalnya dengan kalimat begini, Alhamdulillah ya nak ya, kita bersyukur apa yang kita lihat. Kita bisa makan setiap hari dengan lauk pauk. Kita bisa tinggal di rumah yang ada lampunya. Kita punya pakaian yang layak. Ada loh orang lain yang tidak bisa menikmati seperti kita. Makan tidak bisa setiap hari 3 kali. Rumah juga tidak ada lampunya. Atau pakaiannya hanya 1 atau 2 saja. Jadi kita menggambarkan bahwa kita dalam posisi yang beruntung, perlu bersyukur, dan ada orang lain yang tidak bisa menikmati seperti yang kita alami. Jadi ini konsep ini yang kita sadarkan pada anak. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja pada waktu kita lewat orang lain, itu kita bisa menyadarkan. Atau kalau sekarang di masa pandemi, di rumah, kita bisa buka HP, internet, kita lihat. Jadi di sini kita menyadarkan ke anak-anak bahwa mereka butuh bantuan, gitu ya. Nah, biasanya kalau anak diajak bicara ini dia akan jawab oh, karena mereka juga mengabstraksikan itu kadang-kala juga butuh waktu, tidak langsung bisa mengerti. Nah, pada waktu dia sudah sadar bahwa kita ini beruntung, kita ini bersyukur, kita menyadarkan kepada anak, gimana kalau kita berbagi sama mereka. Kita punya makanan dan kebetulan hari ini ibu masak lebih dan ibu juga kenal dengan orang yang bisa bantu kita untuk membagikan kepada mereka. Yuk bantu ibu yuk untuk membungkusin makanan ini. Jadi kita melibatkan anak untuk membantu kita menyiapkan makanan tersebut. Jadi anak diajak untuk membungkus, kemudian merapikan, menaruh di tempatnya, dan membantu juga menyerahkan ada orang yang bisa membantu kita. Jadi anak merasa terlibat. Kemudian kalau cara yang lain, tadi makanan, kalau pakaian gimana? Ya kalau pakaian kita juga bisa mengajak mereka. Kakak punya tidak baju yang jarang dipakai? Yuk kita kumpulkan baju yang jarang dipakai. Terus biasanya kan anak ada juga yang nggak ikhlas. Ada nggak ya gitu ya. Kalau kalimatnya begini dan tidak cepat bergerak, sebenarnya anak itu masih tidak ikhlas. Maka kita akan mendorong lagi supaya anak itu tumbuh keikhlasannya. Kita akan bilang, kakak, coba baju kakak ada berapa? Mana yang kakak paling suka? Dan mana yang paling sering dipakai? Di sini anak diajari untuk mengklasifikasikan barangnya. Jadi sebelum dia ikhlas, kita mengklasifikasikan dulu mana yang sering dipakai dan mana yang tidak sering dipakai. Nanti dia bilang, ini aku suka tapi tidak sering dipakai. Ini aku pakai karena enak gitu. Di sini kita menyadarkan lagi. Nah, yang ini kan jarang dipakai. Boleh nggak ya kalau baju yang jarang dipakai ini kita berikan pada orang lain? Ada orang lain loh yang membutuhkan dan akan senang kalau mendapat barang ini. Oke, bolehlah. Di sini sudah kita munculkan bahwa anak menjadi ikhlas. Kemudian kita akan kuatkan lagi. Nah, tapi nanti kalau sudah dikasih, kakak harus ikhlas ya, supaya orang lain senang menerimanya. Dan barang itu sudah bukan milik kakak lagi, menjadi milik orang yang kita beri. Nah, setelah dia memilahkan, kemudian kita mengajari untuk benar-benar ikhlas. Ini yang perlu disadarkan pada anak. Di lain pihak Mbak Vita, ada kalanya juga loh ya, kebalikan. Setelah dipilih-pilih, orang tuanya ganti yang gak ikhlas. Iya, kenapa? Misalnya baju itu dulu belinya harganya mahal, atau beli pada waktu ibunya pergi ke luar negeri, nyarinya susah gitu ya. Walaupun jarang dipakai, tetapi ada sebuah cerita di balik baju itu bagi orang tua. Gimana caranya? Karena kita mengajarkan anak untuk ikhlas, orang tua juga harus belajar untuk ikhlas.
Kalau anak sudah memutuskan bahwa baju ini jarang dipakai atau baju ini akan saya sumbangkan atau apapun barangnya ya, tidak harus baju, bisa tas, bisa apa, orang tua harus ikhlas. Jadi di sini yang ikhlas itu tidak ada anak, tetapi juga orang tua. Dengan demikian Mbak Vita, kalau kita bisa simpulkan, yang pertama adalah mengajarkan anak mempunyai rasa syukur dulu, kemudian anak diajak untuk berempati dan melatih mereka untuk ikhlas. Dengan cara yang pertama adalah mengajarkan ikhlas. Kalau belum ikhlas, kita harus mengajari dia untuk mengklasifikasikan barang yang sering dipakai dan tidak dipakai. Kemudian barang yang jarang dipakai, kita harus ikhlaskan pada orang lain. Ikhlas di sini tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang tua. Hal yang pokok juga, semua ini anak harus dilibatkan dalam prosesnya, supaya anak tahu sebab akibat dari apa yang dia lakukan. Kalau tidak masa pandemi, sebenarnya anak bisa diajak pada waktu serah terima barang, dan anak akan bisa mengetahui kalau seseorang itu menerima barang dan itu memang diperlukan, itu akan membuat mereka senang. Di sini anak bisa merasakan bahwa perbuatannya ini mengakibatkan orang lain senang, dan ini akan membuat dia juga senang. Kira-kira demikian Mbak Vita. Baik, terima kasih banyak Isti untuk sharingnya tadi. Baik sahabat, makasih telah mendengarkan Ngobrol sama Ibu. Silakan pertanyaan yang lain bisa langsung ketik di kolom komen. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.